Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Ini hari kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Nah, kemarin kan kita udah bahas mengenai instrumen, ya, pembuatan instrumen. Salah satunya menggunakan blueprint. Setelah instrumen penelitian dibuat, baik berupa kuesioner ataupun nomor observasi, itu harus dilakukan pengujian ya. Jadi setelah kita buat nggak bisa langsung dilakukan ataupun diuji cobakan atau dibuat sebagai instrumen penelitian. Jadi harus melalui namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, instrumen penelitian yang kemarin kita buat harus benar-benar sudah mencakup dari apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita teliti. Makanya penggunaan blueprint yang kemarin itu harus kita perhatikan, karena dari blueprint itu akan diketahui nanti beberapa indikator yang bisa dijadikan item-item pertanyaan di instrumen kita nanti. Nah, indikator tadi kan sudah kita dapat dari beberapa teori yang kita cari itu. Makanya dia sudah agak lebih tepat sehingga sewaktu uji validitas memungkinkan atau meminimalisir instrumen ya kejadian ataupun terdapatnya instrumen yang tidak valid itu tadi. Oke. Bagaimana? Oh ya, tugas yang kemarin harapan saya sudah dikerjakan ya. Dan saya lihat baru satu mahasiswa yang kirim. Dari awal saya bilang kuliah kita ini saling berkesinambungan. Jadi kalau Anda kurang paham di satu pertemuan, itu akan ketemu akan bertabrakan dengan pertemuan selanjutnya. Jadi apa harapannya? Jikapun Anda kurang mengerti, coba silahkan didiskusikan dengan saya. Kalaupun memang nggak juga ngerti ataupun keberatan ya, mungkin ada rasa segan, silakan tanya ke temannya. Tapi harapan saya ada yang Anda mengerti. Kenapa nanti kalau penyusunan skripsi itu berguna, khususnya yang kuantitatif ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini ada uji validitas dan reliabilitas. Menguji instrumen yang saya bilang tadi. Instrumen penelitian yang telah kita buat harus melalui pengujian. Nah, apakah instrumen penelitian itu harus melalui ini semua? Itu pertanyaannya. Kecuali kalau Anda mengambil dari penelitian sebelumnya. Ada misalnya seperti motivasi, kan itu indikatornya sudah sama semua ya. Nah, itu boleh Anda ambil dari penelitian sebelumnya tanpa harus menguji instrumen penelitian tersebut, tanpa harus melalui uji validitas dan reliabilitas. Kemudian jika Anda itu mengambil dari penelitian sebelumnya. Nah, untuk yang membuat sendiri itu dari indikator tadi dipecah-pecah menjadi item pertanyaan, itu wajib melakukan uji validitas. Intinya instrumen penelitian yang belum pernah mengalami pengolahan ya, wajib diuji. Gitu. Sini menguji validitas kuesioner sebagai instrumen pengumpul data dapat dilakukan dengan menganalisis item.
Hal ini cukup penting karena akan menentukan tingkat ketepatan atau ketelitian kesimpulan penelitian. Menganalisis item. Pengujian instrumen yaitu menguji validitas instrumen dan menguji reliabilitas instrumen. Jadi satu item, jadi misal nanti ada 12 item pertanyaan. 12 item pertanyaan tadi harus dilakukan ujian ini, validitas dan reliabilitas. Wajib. Jadi maksudnya apa? Per item pertanyaan yang diuji. Bukan satu responden itu ujinya hasilnya, enggak. Beda ya dengan hasil penelitian. Hasil penelitian kita menilai per responden, ya kan? Tapi kalau uji validitas itu per item pertanyaan. Kita lanjut. Ini menguji validitas instrumen. Instrumen penelitian yang valid adalah kuesioner yang sesuai dengan variabel yang hendak diukur. Bagaimana cara menguji validitas? Sejumlah kuesioner yang telah dibuat untuk mengukur suatu variabel pertanyaannya, kan? Makanya saya bilang dari awal, walaupun endingnya nanti akan diuji validitas, tapi Anda harus tetap membuat instrumen penelitian tadi sesuai dengan kebutuhan penelitian Anda. Harus ada blueprintnya, harus ada indikator yang mau diukur, nggak asal-asal. Misalnya cari pengetahuan, pengetahuan apa yang mau dicari gitu. Jadi sudah tegak dianya indikatornya, bukan hanya asal aja. Oh, pengetahuan misalnya pengetahuan apa yang Anda ketahui tentang ini, tentang motivasi misalnya, tanpa ada indikator sebelumnya, itu akan nanti endingnya akan membuat kacau penelitian Anda. Oke, jadi intinya instrumen penelitian itu harus dilakukan pengujian ya. Ini validitas atau kesahihan menunjukkan pada kemampuan suatu instrumen atau alat pengukur mengukur apa yang harus diukur, ya. Mengukur apa yang harus diukur. Seseorang yang ingin mengukur tinggi harus memakai meteran, ya kan? Mengukur apa yang harus diukur. Mengukur berat badan dengan timbangan. Timbangan merupakan alat ukur yang valid dalam kasus tersebut. Itu maksudnya. Jadi, instrumen penelitian tadi harus benar-benar menjadi alat penelitian kita untuk melihat atau mengetahui mengetahui data tadi gitu, data penelitian kita gitu. Makanya di sini ada kalimat mengukur apa yang harus diukur. Itulah dianya, validitas. Kemudian di sini terdapat perbedaan pengelompokan jenis-jenis validitas ya. Menurut Elazar Fedajur menyatakan bahwa validitas yang umum dipakai tripartite classification, yakni content, criterion, and construct. Sementara kalau menurut Kenneth Bailey mengelompokkan 3 jenis utama validitas, yaitu phase validity, criterion validity, dan construct validity. Dengan catatan, phase validity cenderung dianggap sama dengan content validity. Ini pengertian dari validitas rupa atau phase validity tadi adalah validitas yang menunjukkan apakah alat pengukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Itu ya, nampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Kalau menurut Jamaluddin Ancok, validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat, dan keterampilan. Jadi, validitas rupa itu dia lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumennya gitu ya, namanya rupa. Kalau rupa berarti apa yang dilihat ya dari luar gitu ya, berarti bentuk dan penampilan instrumennya.
Kemudian ada validitas isi, content validity. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur, gitu ya. Ini berarti bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Berbeda sama yang tadi, validitas rupa, kalau dianya validitas isi, dia mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Nah, dari isinya dianya. Kalau tadi kan dari bentuknya, ya. Kemudian kalau menurut Kenneth Hopkins, penentuan validitas isi terutama berkaitan dengan proses analisis logis. Dengan dasar ini, dia berpendapat bahwa validitas isi berbeda dengan validitas rupa yang kurang menggunakan analisis logis yang sistematis. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sebuah instrumen yang punya validitas isi biasanya juga mempunyai validitas rupa, sedangkan keadaan sebaliknya belum tentu benar. Nih, jadi kalau dianya di instrumen tadi sudah ada validitas isinya, otomatis validitas rupa dia akan mengikut. Namun tidak sebaliknya, ada validitas rupanya, tapi belum tentu ada validitas isinya. Itu dianya. Kemudian ada validitas kriteria atau criterion validity. Adalah validasi suatu instrumen dengan membandingkannya dengan instrumen pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya. Bila korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Jadi sudah ada validitas, sudah ada instrumen yang sudah divaliditas, kemudian dibandingkan ya, dibandingkan pengukurannya antara instrumen sudah ada validitas dengan instrumen sudah validitas, dibandingkan, nanti akan mempunyai validitas kriteria. Ini hanya jenis-jenis validitas ya. Ini validitas konstruk. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukur. Jadi kalau menurut Jack R. Frankel, validasi konstruk, penentuan validitas konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibandingkan dengan validitas lainnya karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi dan validasi kriteria. Ini lebih lengkap ya, lebih komplit dianya validitas konstruk tadi. Nih, menurut Jack R. Frankel menyatakan bahwa untuk mendapatkan validitas konstruk ada 3 langkah. Yang pertama, variabel yang akan diukur harus didefinisikan dengan jelas. Atau ini kalau kita pelajari kemarin terdapat di definisi operasional ya. Masih ingat ya? Definisi operasional. Gak dapat teman berapa? Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi harus apa? Harus didefinisikan dengan jelas variabelnya tadi. Jadi kalau Anda sudah mendefinisikan dengan jelas maksud ataupun tujuan dari variabel penelitian Anda tersebut, ini akan lebih mempermudah Anda, ya. Kemudian yang kedua, hipotesis yang mengacu pada teori yang mendasari variabel penelitian harus dapat membedakan orang dengan tingkat gradasi yang berbeda pada situasi tertentu. Ada hipotesis. Hipotesis tersebut diuji secara logis dan empiris. Harus ya, sudah ada hipotesis harus bisa diuji. Ya, untuk penelitian yang memiliki hipotesis ya wajib untuk dilakukan pengujian ya. Makanya pengujian ataupun uji statistik itu berdasarkan dari jenis hipotesis penelitian kita, gitu ya.